Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Sri Wahyuni Jamal SE MM selaku dosen mata kuliah Riset Manajemen Keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Dampak Arus Kas Operasi, Laba Bersih, dan Kapitalisasi Pasar terhadap return saham perusahaan, makanan, dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ratna Dinati dengan NIM mahasiswa 1811024311213 dari Prodi S1 Manajemen. Adapun pokok bahasan dari presentasi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Langsung saja pada bab 1, peneliti dalam penulisan proposal dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu setiap perusahaan memiliki kemampuan untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Di dalam menjalankan perusahaan, setiap pemilik, manajer, dan investor sangat membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja perusahaan itu adalah laporan keuangan. Dari beberapa komponen laporan keuangan, yang menjadi perhatian utama itu adalah arus kas, laba, dan juga kapitalisasi pasar. Namun, ada faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi itu ialah return saham. Karena return saham menunjukkan prestasi emiten, pergerakan return saham searah dengan kinerja emiten. Apabila emiten mempunyai prestasi yang semakin baik, maka keuntungan yang dapat dihasilkan dari operasi perusahaan semakin besar. Keterlibatan investor dalam pasar modal tentunya membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, karena perusahaan yang memiliki kinerja yang mampu memaksimalkan keuntungan perusahaan adalah yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pemilik saham. Kesejahteraan pemegang saham ini ditunjukkan melalui harga pasar per saham perusahaan, yang juga merupakan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan, dan aktiva manajemen. Seperti peneliti yang dilakukan oleh Kasmiati dan Santoso di tahun 2019 menunjukkan secara parsial informasi laba, arus kas operasi, dan arus kas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel arus kas investasi dan keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis ingin menguji kembali dengan menggunakan beberapa variabel fundamental tersebut dengan judul Analisis Dampak Arus Kas Operasi, Laba Bersih, dan Kapitalisasi Pasar terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, peneliti juga membuat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat dampak arus kas operasi terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat dampak laba bersih terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat dampak kapitalisasi pasar terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat, apakah terdapat dampak arus kas operasi, laba bersih, dan kapitalisasi pasar secara serentak terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Setelah rumusan masalah, adapun tujuan masalahnya, yang pertama, untuk mengetahui dampak arus kas operasi terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui dampak laba bersih terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak kapitalisasi pasar terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui dampak arus kas operasi laba bersih dan kapitalisasi pasar secara serentak terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pada bab 2 dari beberapa variabel ada masing-masing pengertian dari beberapa para ahli. Yang pertama itu ada arus kas operasi. Arus kas operasi termasuk pembayaran bunga, persediaan karyawan, pemasok barang dan jasa, dan biaya lainnya. Beberapa analisa percaya bahwa lebih fokus pada arus kas operasi daripada pendanaan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai. Itu menurut Kabel et al. Kemudian ada laba bersih. Laba bersih itu laba merupakan sebuah selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Menurut Subramanyam and Will tahun 2010. Laba bersih juga merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan dasar akuntansi aktual. Kemudian ada kapitalisasi pasar yang merupakan sebuah pasar agregat dari perusahaan yang diwakili dalam jumlah dolar. Kapitalisasi dihitung dengan mengalihkan sebuah saham beredar perusahaan dengan harga pasar saat ini. Kemudian ada return saham. Return saham merupakan pendapatan yang dinyatakan dalam presentasi modal investasi awal. Itu menurut Samsul tahun 2006. Pendapatan investasi ini termasuk keuntungan dari perdagangan saham di mana menghasilkan keuntungan disebut capital gain dan mendapatkan kerugian disebut capital loss. Selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu yang sebelum-sebelumnya udah pernah meneliti. Yang pertama ada dari Ernayani et al. Tahun 2018 menunjukkan secara parsial perubahan arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham dan perubahan arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap return saham. Secara simultan, perubahan arus kas operasi, perubahan arus kas pendanaan berpengaruh terhadap return saham. Kemudian ada Mufreni dan Amanah di tahun 2015 menunjukkan secara parsial kapitalisasi pasar berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan likuiditas saham, tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara simultan, kapitalisasi pasar dan likuiditas saham berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Kemudian ada dari peneliti Nawang Wulan et al. Tahun 2018 menunjukkan secara parsial total revenue berpengaruh signifikan terhadap harga saham, laba bersih berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian secara simultan total revenue dan laba bersih berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian ada dari Diana et al. Tahun 2019 menunjukkan secara parsial laba bersih dan size perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Pada variabel arus kas investasi dan arus kas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan, industri, dasar, dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di sini dapat kita lihat kerangka pikir. Garis lurus tanpa putus itu pengaruh secara parsial. Tapi kalau garisnya
itu putus-putus, maksudnya bintik-bintik, itu dia pengaruh secara simultan. Jadi X1, X2, X3 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Y. X1, X2, X3 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y. Jadi, dari kerangka pikir dapat ditarik hipotesisnya ini H1 arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham, H2 laba bersih berpengaruh signifikan terhadap return saham, H3 kapitalisasi pasar berpengaruh signifikan terhadap return saham, H4 arus kas operasi laba bersih dan kapitalisasi pasar berpengaruh signifikan terhadap return saham. Oke, selanjutnya ada bab 3. Nah, bab 3 ini metode penelitian. Ada lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian ini pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dapat dilihat dari situs resmi www.idx.co.id. Kemudian jenis dan sumber datanya ada dari jenisnya itu pendekatan kuantitatif, kemudian sumber datanya data sekunder. Populasi dan sampel. Populasinya ini kita mengambil dari 24 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang sebagai penentu dalam pengambilan sampel, kita menggunakan teknik progressive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2020. Yang kedua, ada perusahaan yang selalu menerbitkan laporan keuntungan secara lengkap pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga 2020. Maka dapat diambil sampel 12 perusahaan pada sektor makanan dan minuman periode 2014 hingga 2020. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan dokumentasi. Pengumpulan data diperoleh dari dokumen atau catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, dokumen, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan variabel dalam penelitian ini. Kemudian teknik analisis datanya ada 3 uji. Yang pertama uji asumsi klasik, yang kedua ada regresi linear berganda, yang ketiga ada uji hipotesis. Dari uji asumsi klasik itu ada 4 uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat uji autokorelasi. Kemudian uji hipotesis itu ada 3 uji, yaitu uji parsial T, yang kedua uji stimulan atau uji F, yang ketiga koefisien determinasi. Oke, demikian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.